Halo Sobat Fisken, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya dengan materi baru di pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menggunakan lab virtual untuk memudahkan pembelajaran fisika pada materi momentum. Seperti biasa, pertama kita harus membuka Google terlebih dahulu. Kemudian, lab virtual yang akan kita pakai kali ini yaitu opsi. Jadi kemarin kita pernah menggunakan opsi, sekarang kita pakai lagi opsi sig.com e2.html. Nah, kenapa disarankan ini aplikasi lab virtual yang opsi, khususnya materi momentum? Karena di sini para sobat bisa mengkondisikan beberapa besaran, baik itu massa, kecepatan, energi kinetik itu bisa diamati, momentum benda juga bisa diamati, dan untuk benda elastis, non elastis ataupun nanti tumbukan sempurna, tidak sempurna, nah di sini bisa diamati. Dan juga akan disajikan grafik kecepatan pada benda, baik itu sebelum bertumbukan maupun setelah terjadi tumbukan, serta ada grafik momentum dari benda pertama maupun benda kedua, baik itu kondisinya sebelum bertumbukan maupun setelah bertumbukan. Oke, bagaimana cara penggunaan dari simulasi aplikasi ini? Pertama ini, di aplikasi para sobat disuguhi dua benda, ada balok merah, kemudian ada balok warna biru. Nah, ini massanya bisa variasi dengan cara menggeser bagian bawah. Karena ini merah, benda warna merah, maka yang kita geser bagian sini. Jadi benda itu akan mengikut seiring dengan kebutuhan para sobat Fisken. Sedangkan untuk benda yang warna biru, massanya juga bisa divariasi dengan menggeser, mundur atau maju. Atau boleh diklik di sini angkanya mau 5 juga bisa, boleh. Nah, yang kedua, yang namanya benda bertumbukan, ada saatnya benda itu dalam posisi diam, berarti ada kecepatan, atau ada benda itu bergerak ke kiri maupun ke kanan, artinya mereka punya kecepatan. Nah, untuk merubah kecepatan benda, kalau dia diam, maka kita akan jadikan kecepatannya 0. Kalau dia bergerak ke arah kanan, maka arah kanan ini, arah kanan saya ya, itu sebagai sumbu positif. Nah, makanya di sini positif. Kalau dia ke kiri, mundur, jadi negatif. Nah, ini cara merubah variasi besaran massa dan kecepatan dari benda sebelum mereka bertumbukan. Oke, setelah itu nanti para sobat akan disajikan juga elastisitas bahan. Jadi boleh digeser mulai dari 0 sampai 1, tergantung para sobat maunya seperti apa, menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, setelah di setting besaran-besaran yang akan digunakan, para sobat di sini akan disuguhi data. Pertama di situ ada energi kinetik benda. Bagian sini adalah untuk benda yang warna merah sebelum dia bertumbukan. Sedangkan energi kinetik sebelah kiri blue, ini untuk warna benda yang kedua. Dan juga dikasih tahu momentum benda pertama maupun kedua. Jadi ini adalah data kondisi awal kedua benda. Sekarang saatnya kita jalankan, diklik run. Nah, para sobat bisa melihat datanya terjadi penambahan. Di sini ada final. Artinya apa? Momentum benda merah setelah dia bertumbukan. Dan juga ada terjadi perubahan energi kinetiknya. Begitu juga dengan benda kedua. Ada momentum benda kedua setelah tumbukan dan energi kinetik benda kedua setelah tumbukan. Nah, di sini kecepatan benda juga mengalami perubahan sesaat setelah dia bertumbukan. Jadi kalau awalnya tadi benda itu punya kecepatan 0 untuk benda pertama, setelah bertumbukan ternyata kecepatannya menjadi 9,275. Tanda negatif hanya menyatakan bahwa arahnya bergerak ke kiri. Nah,
Grafik yang akan Lisa tampilkan, yang pertama itu adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan benda, jadi ada warna merah, grafik garis warna merah ini adalah grafik kecepatan dari benda balok merah terhadap waktu. Kemudian yang warna biru, garis warna biru ini nilai kecepatan yang berubah seiring waktu, baik itu sebelum dan setelah tumbukan. Kemudian momentum. Ya, momentum benda, kondisi sebelum dan setelah juga masing-masing diwakili oleh garis warna merah maupun biru. Dan ada grafik momentum warna merah, sigma. Sigma artinya adalah hasil jumlah momentum kedua benda, baik itu kondisi sebelum dan setelah. Kemudian tepat sesaat dia bertumbukan, ini ada titik potong, titik pertemuan antara kedua benda. Di sini menyatakan bahwa benda itu tepat bertumbukan satu sama lain. Terjadilah perubahan kecepatan maupun perubahan momentumnya. Namun, hasil jumlah momentumnya bernilai sama. Oke, dari simulasi ini diharapkan para sobat bisa memahami konsep tentang hukum kekekalan momentum, kemudian jenis-jenis tumbukan. Nah, semoga simulasi ini bisa memandu para sobat untuk berkreasi, meningkatkan kreativitasnya, menyesuaikan dengan kebutuhan para sobat dalam memahami pembelajaran momentum dan impul. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan materi terbaru yang insya Allah saya akan berbagi untuk memudahkan para sobat memahami pembelajaran fisika.